Arnoldus Ishak Zacharias Mononutu, lahir di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 4 Desember tahun 1896, meninggal di Jakarta, tanggal 5 September tahun 1983 pada umur 86 tahun, adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, anggota Majelis Konstituante, dan Rektor Universitas Hasanuddin. Selain itu, ia adalah Duta Besar Indonesia pertama untuk Tiongkok. Arnoldus Ishak Zacharias Mononutu lahir di Manado pada tanggal 4 Desember tahun 1896. Ayahnya bernama Karel Charles Wilson Mononutu dan ibunya bernama Agustina van der Sloot. Baik ayah dan kakeknya adalah tokoh terkemuka dalam masa-masa mereka. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri, ambtenaar, Hindia Belanda. Kakeknya yang juga bernama Arnold Mononutu adalah orang Minahasa pertama yang menyelesaikan studi di sekolah untuk pelatihan dokter pribumi, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, STOVIA, di Batavia. Ketika Mononutu berusia 2 tahun, ayahnya ditugaskan ke Gorontalo. 4 adiknya lahir di Gorontalo, tetapi sayangnya keempatnya meninggal antara 5 dan 6 bulan. Pada tahun 1903, Mononutu mengikuti Sekolah Dasar Bahasa Belanda, Europese Lagere School, ELS, di Gorontalo. Ia melanjutkan studinya di tingkat sekolah yang sama di Manado setelah ayahnya dipindah tugaskan ke Manado. Pada tahun 1913, Mononutu belajar di Sekolah Menengah Belanda, Hogere Burger School, HBS di Batavia, di mana ia bertemu dan berteman dengan A.A. Maramis yang juga dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. Pada tahun 1920, Mononutu berangkat ke Eropa untuk memulai studinya di Belanda. Setelah beberapa tahun mengambil kursus persiapan untuk mendaftar di universitas, ia memutuskan untuk mendaftar di Akademi Hukum Internasional Den Haag, Akademi de Droit International de la Haye di Den Haag. Pada awalnya, Mononutu tidak memiliki jiwa nasionalisme. Namun, setelah menghadiri rapat-rapat Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging, di Belanda, rasa nasionalisme untuk Indonesia mulai bertumbuh dalam dirinya. Dia menjadi lebih terlibat dalam organisasi tersebut dan terpilih sebagai wakil ketua pada periode yang sama di mana Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara. Ketika Sukiman Wiryosanjoyo menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Mononutu diminta untuk mewakili organisasi ini di antara organisasi-organisasi mahasiswa di Paris. Selama berada di Paris, unsur-unsur dari Dinas Intelijen Politik Belanda, Politieke Inlichtingendienst, menjadi curiga terhadap kegiatan-kegiatan Mononutu. Pemerintah kolonial di Indonesia menyebarkan desas-desus palsu kepada ayahnya bahwa dia bersimpati kepada gerakan komunis. Ayahnya diancam akan dipindahkan dari posisinya jika ia terus mengirimkan uang kepada anaknya. Ketika ayahnya berhenti membiayainya, Mononutu menjadi tergantung pada teman-temannya. Dia kembali ke Belanda dari Prancis dan tinggal bersama Ali Sastroamijoyo dan keluarganya. Setelah diam-diam menerima uang dari ayahnya melalui pamannya yang datang ke Belanda, Mononutu dapat membayar semua hutangnya dan ia kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1927. Setelah kembali ke Indonesia, Mononutu segera terlibat dalam upaya nasionalisme. Ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia, PNI, yang baru dibentuk. Ia juga bertemu dengan pendirinya, Soekarno, untuk pertama kalinya. Mononutu menyewa sebuah kamar di rumah yang sama dengan Suwirjo dan Sugondo Jojo Puspito, yang keduanya adalah pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi ini adalah bagian dari Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada mulanya, Mononutu bekerja untuk sebuah perusahaan eksplorasi minyak Jepang bernama Mitsui Buisan Kaisha, tetapi kemudian memutuskan untuk bekerja di perguruan rakyat yang baru didirikan walaupun dengan gaji yang lebih rendah. Ia mengelola dan mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh perguruan rakyat. Guru-guru lain termasuk Muhammad Yamin dan Gunawan Mangunkusumo, saudara Cipto Mangunkusumo. Sekolah-sekolah tersebut memiliki total sekitar 300 siswa yang terdaftar.
Pada tahun 1930, Mononutu harus meninggalkan posisinya di perguruan rakyat dan kembali ke Manado, karena dia menerima kabar bahwa ibunya sakit. Mononutu tinggal di Manado selama 12 tahun dari 1930 hingga 1942. Selama waktu ini, ia menjadi direktur koperasi Kopra. Koperasi ini memiliki sekitar 500 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Minahasa dan Bolaang Mongondo. Mononutu berhasil mendapatkan kredit dari Bank Kredit Umum Rakyat, Algemene Volkskredietbank, yang sekarang Bank Rakyat Indonesia untuk membayar hutang-hutang para petani kopra. Ini memungkinkan para petani untuk menjual kopra mereka ke koperasi, yang menawarkan harga lebih stabil dan sesuai dengan standar. Kopra itu kemudian diekspor melalui Nationale Handelbank, yakni sebuah bank yang didirikan Belanda untuk membiayai perdagangan antara Belanda dan Hindia Belanda. Pada awal pendudukan Jepang pada tahun 1942, Mononutu dicari oleh Jepang karena sikap nasionalisnya dan hubungannya dengan organisasi-organisasi nasionalis. Dengan bantuan seorang Jepang yang bersimpatik bernama Yamanishi, Mononutu melarikan diri ke Pulau Ternate di Kepulauan Maluku dan menetap di sana sampai akhir pendudukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mononutu memfokuskan usahanya untuk membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respon mereka yang terbaik. Dia adalah salah seorang yang mendirikan organisasi politik bernama Persatuan Indonesia. Sebuah koran bernama Menara Merdeka diterbitkan untuk mempromosikan cita-cita Persatuan Indonesia. Koran ini memberikan pesan-pesan pro-republik dan mengkritik upaya-upaya Belanda untuk membentuk sebuah negara yang terpisah dari Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Upaya Belanda untuk menemukan solusi federalis untuk Indonesia termasuk diantaranya pembentukan Negara Indonesia Timur, NIT, pada tahun 1946. Mononutu menjadi anggota parlemen NIT dan memimpin kelompok anggota parlemen yang pro-republik. Dia memfokuskan usahanya untuk membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia. Setelah agresi militer Belanda pada tahun 1947, Mononutu mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berusaha menyoroti tindakan Belanda yang berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Pada bulan Februari tahun 1948, ia memimpin sebuah delegasi NIT untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tahun 1949, NIT menjadi konstituen dari Republik Indonesia Serikat, RIS, yang kemudian dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan digantikan oleh Republik Indonesia yang bersatu. Mononutu ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam pemerintahan Indonesia pada 3 kesempatan terpisah. Di Kabinet Republik Indonesia Serikat mulai tanggal 20 Desember tahun 1949 hingga tanggal 6 September tahun 1950 di Kabinet Sukiman Suwirjo dari tanggal 27 April tahun 1951 hingga April tahun 1952 di Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April tahun 1952 hingga tanggal 30 Juli tahun 1953. Selama menjabat sebagai Menteri Penerangan, beberapa daerah di Indonesia diguncang oleh pemberontakan termasuk di Jawa Barat, Angkatan Perang Ratu Adil, Sulawesi Selatan, oleh Andi Aziz, dan Maluku, oleh Chris Soumokil. Mononutu bersama dengan Soekarno mengunjungi daerah-daerah ini dan dalam rapat-rapat terbuka mempromosikan cita-cita sebuah bangsa yang bersatu. Pada tahun 1949 sesudah berlangsungnya konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan kesepakatan pembentukan RIS, dalam suatu tim kerja dengan kolega terdekatnya sesama diplomat, Mer. Sudipjo Wirjowerdojo, yang kemudian mendampinginya selaku Casdea FAA, Wakil Duta Besar di RRC tahun-tahun 1953 sampai tahun 1955, ia yang pertama kali mengumumkan nama Batavia menjadi Jakarta. Sedangkan Mer. Sudipjo Wirjowerdojo mengumumkannya di Belanda. Pada tahun 1960,
Mononutu diminta oleh Soekarno untuk menjadi Rektor Universitas Hasanuddin. Dalam 5 tahun jabatannya sebagai rektor, jumlah mahasiswa bertumbuh dari 4.000 mahasiswa menjadi 8.000 mahasiswa. Pada awal jabatannya, universitas ini hanya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran. Selama masa jabatannya, 6 fakultas baru didirikan, yakni Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Sastra, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Teknik. Pada tanggal 15 Februari tahun 1961, Mononutu dianugerahi Bintang Mahaputra Utama, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada seorang warga sipil oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 November tahun 2020, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara.